Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Susi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang listrik statis. Walaupun pembelajarannya jarak jauh, insya Allah ini akan terbaik buat kita dan tetap semangat. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Listrik statis. Listrik statis. Gara-gara ada listrik, lampu di rumah kita nyala, laptop bisa kita pakai, handphone juga kita bisa pakai. Jadi listrik itu udah jadi kebutuhan keseharian kita. Listrik ada gara-gara PLN ngasih listrik ya ke rumah kita. Jadi dari gardu itu elektron gerak sampai ke rumah kita. Nah, tiba-tiba di pembelajaran kali ini ada istilahnya listrik statis. Elektron yang bergerak atau listrik tiba-tiba jadi statis atau diam. Aneh ya. Jadi katanya bergerak, tapi kok diam gitu ya. Oke. Sekarang itu sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu mau jelaskan bagian-bagian dari pembelajaran kali ini. Salah satunya adalah subpartikel. Oke, subpartikel. Subpartikel. Perhatikan ya anak-anak. Kenapa sih di dunia ini kan sudah banyak yang besar, yang matahari besar, semua yang kita lihat itu besar-besar. Ternyata yang besar-besar itu dibangun dari yang kecil-kecil. Jadi penghapus ini di dalamnya ada yang kecil-kecil. Kalian itu besar-besar, udah jadi orang-orang dewasa gitu ya. Itu di dalamnya ada sel-sel yang kecil. Jadi kalau Ibu katakan bahwa benda-benda yang besar itu terdiri dari yang kecil-kecil. Nah, begitu juga ya kalau kalian pengen jadi orang hebat, jadi orang mulia, jadi orang besar, ya berarti kalian harus pikirkan hal-hal kecil-kecil, karakter kecil-kecil. Misalnya kejujuran, kedisiplinan, itu yang kecil-kecil kita perhatikan, insya Allah nanti akan membentuk karakter yang bagus. Nah kayak gitu. Dan kalau misalnya Ibu misalkan lagi nih, kalau kita datang ke pantai, lihat pantai membentang luas, besar sekali, warnanya putih, lalu kita samperin, kita deketin gitu pantai tersebut. Pas kita lihat, wah ternyata dibangun oleh pasir-pasir yang kecil. Nah itulah alam semesta ini. Dia terdiri dari yang kecil-kecil. Nah di bagian ini Ibu akan jelaskan tentang subpartikel, partikel atau benda atau zat namanya ya. Oke, di sini subpartikel berarti bagian dari partikel ya, dari partikel atau benda ya, atau zat. Oke. Itu subpartikel. Atau bisa juga dikatakan subatom karena ilmuwan fisika bernama Dalton menyatakan bahwa ada benda yang terkecil, dia sebut benda yang terkecil itu atom. Tapi berdasarkan hasil penelitian selanjutnya J.J. Thomson, Rutherford, Bohr dan lain-lain, bahkan nanti ke depan juga ada riset-riset selanjutnya menyatakan bahwa ternyata atom itu bukan yang paling kecil, ada yang lebih kecil lagi. Wow, luar biasa bukan? Dari yang kecil ada yang lebih kecil lagi. Jangan-jangan nanti ada yang lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi. Ibu doakan salah satunya kalian yang menemukan keajaiban-keajaiban di dunia ini. Maka dari itu terus belajar, jangan pernah mengenal kata malas. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah ini dia. Jadi bagian-bagian dari partikel, subpartikel atau subatom itu apa aja? Yang pertama elektron. Yang kedua proton.
Yang ketiga, neutron. Elektron itu simbolnya E, dia muatannya negatif. Oke, proton itu simbolnya P, muatannya positif. Sedangkan neutron simbolnya N, itu muatannya netral. Oke, jadi elektron, proton, dan neutron. Sedangkan atom sendiri, atom itu adalah partikel terkecil yang muatannya netral. Oke, muatannya netral. Sehingga kalau misalnya muatannya netral, mau tidak mau jumlah proton di dalamnya haruslah sama dengan jumlah elektron. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau dikatakan bagian terkecil dari semesta ini adalah atom, di dalam atom ada lagi subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Atom adalah partikel terkecil dengan muatan netral, sehingga jumlah proton haruslah sama dengan jumlah elektron. Ibu visualisasikan ya, ibu gambarkan ya, perhatikan. Misalnya ini ada sebuah atom yang terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang berada dalam lintasannya, ya kan? Misalnya elektron. Sini negatif. Ini ibu ngasal, jadi jumlah elektron dalam lintasannya tidak sesuai dengan kaidah seharusnya. Itu nanti dipelajari di kelas 10. Jadi di sini elektron. Tadi katanya atom itu adalah jumlah protonnya harus sama dengan jumlah elektron, ya kan? Nah, maka dari itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron, maka harus protonnya juga 7. Berarti di sini proton ibu simbolkan dengan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini neutronnya juga. Kalau neutron itu neutron sama proton itu tugasnya membentuk inti atom. Jadi ikatan antara proton dan neutron itu kuat. Jadi konon kabarnya ikatan yang terkuat di alam semesta ini adalah ikatan inti atom. Jadi proton sama neutron itu kuat sekali, butuh energi tersendiri untuk melepaskannya. Oke, mari lihat. Bu, kenapa sih atom itu bermuatan netral? Ya karena jumlah elektron sama protonnya sama. Karena memungkinkan sekali tidak sama. Kenapa? Karena si elektronnya bisa berpindah tempat. Karena elektron itu bergerak, proton tidak bergerak. Proton itu udah diikat sama neutron, jadi nggak bergerak. Jadi si elektronnya ini yang bergerak. Oke, untuk pelajaran kelas 9 SMP. Jadi kalau dibilang proton itu juga bergerak sih, tapi bergerak di tempat ya. Tapi kalau misalnya dalam pelajaran kelas 9 cenderungnya dikatakan bahwa proton itu diam. Jadi kalau yang bergerak adalah elektron. Perhatikan itu ya dengan catatan. Oke, berarti si elektron ini bisa bergerak, ya bisa pindah keluar ya, ataupun pindah ke dalam juga bisa. Nah, ini bisa pindah keluar. Bila mana elektronnya pindah keluar dari atom, berarti dia sudah kehilangan elektron. Jadi kalau kehilangan elektron, tidak lagi jumlah proton sama elektronnya sama, ya kan? Elektronnya tadi di sini misal elektronnya ada 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Protonnya juga ada 7. Ini dikasih nama atom. Tapi kalau misalnya dia si elektron ini pindah keluar, maka ini si elektronnya bukan lagi 7 tetapi 6. 6 protonnya 7. Ini kita kasih nama ion. Ya, ion apa Bu? Ion positif. Artinya partikel ini, partikel kelebihan proton, atau istilahnya kekurangan elektron, gitu ya. Nah, Bu, bisa juga nggak dari elektron luar masuk ke dalam? Oh, bisa. Misalnya elektronnya jadi 8, protonnya jadi 7. Ini namanya ion negatif. Nah, artinya partikel kelebihan elektron, kekurangan proton, gitu ya. Oke. Jadi Ibu simpulkan pembelajaran kita kali ini bahwa alam semesta ini itu dibangun oleh partikel atom. Di dalam atom ada yang lebih kecil yang disebut dengan subatom. Subatom itu ada elektron, proton, dan neutron. Kalau misalnya atom artinya jumlah proton sama jumlah neutron, jumlah proton sama elektron harus sama. Proton dengan elektron harus sama. Bila mana tidak sama, itu kita kasih nama ion. Jadi ion adalah partikel yang sudah bermuatan. Tulis ya. Ion adalah partikel yang bermuatan. Bisa bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Sekian pembelajaran fisika listrik statis sesi 1. Simak terus sesi-sesi selanjutnya. Bila mana ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu atau memberikan komen. Sekian dulu. Assalamualaikum.